Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Hasil rekapan data dengan Salim Group apa sudah selesai? Seorang wanita dengan pakaian modis dan fashionable sibuk dengan tablet di tangannya. Sembari jarinya menggeser layar touchscreen, matanya yang lentik sesekali melirik gadis yang berdiri di sampingnya sejak tadi. Sudah Bu, sudah saya email beberapa waktu yang lalu. Tinggal Ibu periksa, jawab wanita muda yang merupakan sekretaris pribadinya tersebut. Ia juga tidak kalah rapi dengan sang atasan. Kemeja kantoran dengan rok di atas lutut seperti penampilan wanita kantoran pada umumnya. Lalu, bagaimana dengan masalah proyek kita yang katanya macet itu? Apa para pekerja lepas masih melakukan aksi mogok kerja? Tanya wanita yang memiliki nama Venita tersebut. Ia meletakkan tab lalu fokus menatap sekretarisnya. Semua masalah sudah clear, Bu. Sudah berhasil dihandle. Beberapa hari lagi, proyek juga akan segera dilanjutkan. Jawab sang sekretaris dengan wajah penuh keyakinan. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Baik, Bu. Permisi. Pamit sang sekretaris. Wanita muda dan masih fresh itu pun kemudian berbalik, siap meninggalkan ruangan Venita, bos yang selama ini sudah bekerja dengannya 1 tahun terakhir. Winda Novilda Barbara, 24 tahun, seorang sekretaris di sebuah perusahaan raksasa yang terpusat di ibu kota. Setelah keluar dari ruang kerja sang atasan, Winda kemudian bersandar di dinding. Ia sedikit membungkuk dan memukul betisnya yang terasa kaku karena kram otot. Berdiri lama dengan high heel cukup membuatnya kakinya sakit. Tapi sejak tadi, ia mencoba untuk tetap menahan dan bertahan. Winda kemudian menatap ke sebelahnya. Dia melihat pintu yang ia tutup beberapa saat lalu. Kemudian menghela napas panjang. Kemudian kembali berdiri tegap lagi. Semangat Winda, ucapnya lirih. Mencoba memberi semangat pada diri sendiri. Ia pun beranjak dan pergi ke tempatnya selama ini mengerjakan banyak laporan. Saat akan tiba di bilik tempatnya bekerja, ponsel wanita muda berambut panjang itu berdering, membuat Winda berhenti untuk mengangkat telepon sejenak. Dilihatnya nomor tidak dikenal, ingin ia abaikan, tapi tiba-tiba merasa harus mengangkat telepon itu. Akhirnya, Winda pun menggeser logo hijau. Halo, selamat siang, dengan Winda di sini. Sapa Winda di telepon. Halo, Mbak Winda, ini Maria. Mbak Mar, tetangga kontrakan. Ibu Mbak Winda ngamuk-ngamuk sekarang. Dia merusak semua barang-barang di dalam rumah Bu RT. Winda menahan nafas panjang. Ia mengusap wajah, kemudian memegangi dahi. Sepertinya ini bukan yang pertama ia mendapat kabar serupa. Tiba-tiba kepalanya tambah pusing. Masalah kantor masih banyak, ditambah ibunya yang saat ini sedang kambuh. Ya, Winda selama ini tinggal dengan ibunya, hanya berdua saja. Ayahnya sudah menelantarkan ibunya tanpa tunjangan apapun saat ia lulus SMA. Sang ayah sudah kepincut perempuan lain yang bahkan usianya tidak jauh beda dengan Winda. Dan hal itu membuat ibunya depresi berat. Sering sekali mood sang ibu berubah, kadang tenang, kadang juga mengerikan kalau sedang kambuh, seperti sekarang ini. Mbak Mar, saya bisa minta tolong. Tolong bawa ibu saya kembali ke rumah, 1 jam lagi saya pulang. Iya, bisa. Tapi jangan lama-lama ya Mbak. Saya takut, soalnya ibunya kalau marah suka melempar apa saja. Saya takut. Baik, terima kasih. Saya segera pulang. Saya tunggu, jangan lama-lama. Winda pun mematikan ponselnya. Ia berbalik dan buru-buru ke ruangan sang atasan. Sepertinya ia harus izin sama Bu Venita. Tok tok tok. Ia ketuk pintu ruangan, tapi tidak direspon. Sekali 2 kali tidak ada tanggapan. Padahal ia sudah ditunggu di rumahnya. Dengan cemas, Winda mengetuk pintu. Karena tidak kunjung dijawab, Winda langsung saja memutar knop pintu. Dengan hati-hati ia masuk agar sang atasan tidak marah. Astaga, petik Winda kaget. Gadis itu kemudian spontan berbalik. Ia memalingkan muka. Panik ketika harus melihat pemandangan yang seharusnya tidak ia lihat. Maaf Bu Feni. Venita mendesis kesal, kemudian merapikan rambutnya. Ia pun meminta pria yang bersama dirinya untuk keluar. Keluarlah, ucapnya lembut, penuh kode alam. Tanpa protes, sosok tersebut kemudian merapikan kemeja dan meraih laporan yang tadi ia bawa di atas meja. Meja yang sama,
Tempat tadi ia hampir mencium Feni. Sayang gagal karena keburu Winda datang. Padahal Feni menunggu momen tersebut. Kini, ketika pria itu berjalan meninggalkan ruangan, matanya sempat bertemu dengan manik mata Winda. Keduanya saling menatap meskipun hanya sekilas. Pria itu menutup pintu dan merapikan bajunya lagi, agar tidak kelihatan kusut. Sambil bersiul, ia berjalan menyusuri lorong. Ketika ia berpapasan dengan beberapa pegawai, semuanya hampir tidak menatap dirinya. Pria itu tersenyum tipis, kemudian berjalan masuk ke bilik ruang kerjanya. "Kaf, gimana? Dapat tanda tangan Bu Feni yang jutek itu?" tanya rekan kerja Kavi yang duduk di sebelahnya. Mereka hanya terpisah bilik triplek putih. Terlihat sekali dia sangat kepo. Dengan bangga, Kavi menunjukkan hasil kerjanya. Baginya sangat mudah. Satu kedipan, atasannya pasti akan terhipnotis. Apalagi ia tadi sempat merayu Venita. Jika ingat betapa wajah Venita yang begitu menginginkan dirinya, Kavi hanya bisa tersenyum kecut. Orang pertama yang akan ia pecat di perusahaan Turshine Groups mungkin adalah Venita. Ya, Kavi adalah putra keempat Gadi dan Hanum. Kavi Arkana Mahindra, 24 tahun. Kini ia bekerja di perusahaan sang papa sebagai karyawan biasa. Kavi memang harus menjalani proses training agar lolos dari ujian yang kakaknya berikan. Arjuna sangat kejam. Pria itu membuat Kavi harus menyembunyikan status selama beberapa bulan ini. Semua tidak tahu bahwa Kavi adalah anak pemilik perusahaan. Yang mereka tahu, Kavi hanya pegawai biasa yang baru bergabung di perusahaan Turshine Groups. Gila, keren banget. Ada drama kagak? Dia kan kalau ada yang setor laporan yang tidak sesuai pasti main lempar. Tugas teman Kavi yang bernama Gilang tersebut. Kavi hanya menyunggingkan senyuman penuh makna. Bibir perawan gue hampir aja jadi korban perawan tua itu. Untung saja ada cewek yang masuk tiba-tiba. Selamat deh gue, jawab Kavi dalam hati. Lah, malah ngelamun. Ceritanya bagaimana kok bisa muda banget? Gilang masih penasaran. Anggap aja gue ganteng, cetus Kavi. Buk, lengannya langsung ditonyor Gilang. Dan Kavi hanya melempar senyum lepas. Ya, setidaknya hanya Gilang yang mau bicara dan menganggap dia ada. Kalau gue udah duduk di kursi presdir, lo orang pertama yang gue naikin gaji, janji Kavi dalam hati. Di ruangan Venita, wanita itu menatap kesal pada Winda. Kamu pikir ini perusahaan kakekmu, bisa izin pergi begitu saja? Maaf Bu, tapi nanti saya langsung kembali. Venita yang kesal karena kejadian tadi, ia melampiaskan semuanya pada Winda sekarang. Baik, kamu boleh pergi sekarang, sekalian bawa semua barang-barangmu. Hanya sebentar Bu, dan masalah tadi, maaf, saya akan mengunci mulut saya rapat-rapat. Venita langsung murka, ia merasa Winda sedang mengancam dirinya secara halus. Kau mengancamku Winda? Tanya Venita dengan bola mata yang menatapnya tajam. Tidak mungkin, mana berani saya mengancam Bu Feni. Sekali lagi, saya mohon izin, ini sangat serius, ibu saya masuk rumah sakit, jawab Winda bohong. Venita menghela nafas kesal, kemudian mengibaskan sebelah tangannya. Pergilah, sebelum jam 3 kau harus kembali. Baik Bu, terima kasih. Winda sedikit menundukkan wajah, kemudian bergegas keluar dan mencari lift. Saat dia sudah di dalam lift, seseorang ikut masuk ke dalam bersamanya. Winda yang sedang buru-buru hampir tidak memperhatikan pria yang masuk bersamanya. Ia hanya melangkah mundur, memberikan ruang kosong untuk penumpang lift yang baru masuk. Ini adalah jam makan siang, maka dari itu beberapa karyawan ada yang memilih makan di luar. Sesaat kemudian lift pun berhenti di lantai dasar. Begitu benda itu terbuka, Winda bergegas keluar, tidak menyadari siapa orang yang sejak tadi bersamanya. Mungkin terlalu terburu-buru sampai Winda tidak menyadari ID card miliknya jatuh. Pria yang bersamanya mengulurkan tangan dan memungut benda tersebut. Winda. Senyum tipis mengembang di wajahnya yang tampan. Namamu Winda rupanya. Terima kasih untuk hari ini. Gumam Kavi kemudian menggenggam ID card milik Winda, lalu memasukkan benda tipis itu ke dalam saku bajunya.